siapapun yang belum melakukan ini kok ya sudah ketekan mati, maka summalatun surun. Ojo dikira roh ketika medal dugi raga mlebuna alam terang, gak iso, mesti nang alam gelap. Nek gak percaya sapa sing gelem mati sakniki ngecungo sing kuru wae, ojo sing lembu. Cek dipateni Gusti Allah kira-kira sak menit tae lho. Sak menit. Monggo sampean maju. Tapi ngeten lho ya, aku njaluk kesepakatan dhisik. Nek pancen Gusti Allah mateni sak teruse ana kene, sampean tuntut mboten kula? Mboten dituntut? Estu? Monggo. Jenengan pun paham carane ngamalke dzikir sirul asrar? Sampun. Tolong temuilah Allah di dalam napas jenengan. Sebab jikalau tidak ada wujudnya Allah, yaitu urip dalam nafas, nggak mungkin nafas bisa keluar sendiri. Karena nafas itu makhluk. Jadi metune nafas dan mlebune nafas iku sebab ditokno lan dilebokno Gusti Allah. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan Allah anugerah yang berupa dipertemukan kita dalam satu majelis ta'lim muta'alim yang untuk malam hari ini kita akan membahas terkait pohon yang ada di dalam hati, yang pohon itu akan menjerumuskan ruhaniyah atau hati seluruh manusia. Lah pohon ini Allah sampaikan dalam satu ayat, wala taqrabu hadhihi syajarah. Asyajarah di sini bercokol di dalam hati kita manusia. Jikalau pohon ini subur akan berbuah, dan buahnya itu akan menjerumuskan hati kita umat manusia untuk melalaikan Allah. Pohon apakah itu? Ini nanti kita bahas bersama. Cuman akibat daripada pohon itu subur terus berbuah, kita makan, akibatnya ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tolong dibuka dalam surah Ibrahim ayat 3. Akibat kita itu memakan buah dari pohon itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Perlu diketahui sebelum kami masuk dalam pembahasan materi, perlu diketahui bahwasanya kita disebut umat manusia atau al-insan. Kita diciptakan Allah dari beberapa unsur. Pertama unsur jasmani, kedua unsur rohani. Apa makanannya unsur jasmani itu tidak sama dengan apa yang dimakan unsur rohani. Ini kedah kita fahami dulu. Ternyata disebut manusia atau insanul kamil, kita Allah ciptakan jasmani dari tanah, nanti akan kembali ke tanah. Ruhaniyah kita dari Allah lewat Nur Muhammad, nanti akan kembali ketika meninggal itu kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, inilah manusia. Allah juga membekali jasmania kita supaya apa yang didapatkan, yang dibutuhkan jasmania itu sesuai dengan hukum-hukum agama. Maka Allah mengutus Rasulullah Muhammad itu membawa ilmu syariah. Dengan ilmu syariah ini akan mendidik jasmania kita supaya meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Tapi saya tidak membahas kebutuhan jasmania. Aturan-aturan di dalam jasmania tidak. Tapi lebih fokus kami malam hari ini akan membahas apa yang dibutuhkan ruhaniyah ini. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Apa? Allah juga mengutus utusannya Muhammad, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, untuk mendidik ruhaniyah sampean kali kula supaya bisa kenal wa ilaihi al-wasilata, biar jenengan bisa mendekat dan bertemu Allah. Maka Rasulullah ini diturunkan dengan membawa hidayah dan dinul haq atau dinut tauhid. Inilah belajar ruhaniyah itu. Sebab membuka dengan pengajaran inilah ruhaniyah sampai nanti akan mengerti, akan paham mana mestinya yang dibutuhkan ruhaniyah ini. Tidak sama dengan apa yang dibutuhkan jasmaninya. Ini sebagai dasar mawon untuk membuka pemahaman kita dalam surah Ibrahim ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Niki apabila pohon yang dimaksud Allah disebut pohon basariah ini dalam hati kita subur, maka siapapun kita, hati manakala memakan buahnya itu, pertama yastahibbun,
yuhibbunal hayatad dunya. Condongnya ruhaniyah kita itu mesti imannya terhadap makhluk lewat kesenangan yang bersifatkan duniawi ya. Kalau manusia sudah jatuh di dalam yastahibbunal hayatad dunya, pasti siapapun kita akan selalu bersukaria hati, bukan jasmani loh, hati atau ruhania, bercinta, beriman terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Yang di dalam kesenangan dunia adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, garwa, anak, dunya brono. Sehingga Allah katakan alhaakumut takasur. Jikalau hati seseorang sudah jatuh di dalam kesenangan kehidupan dunia, saya ulangi, bukan jasmani tapi rohani, maka dia akan lalai terhadap Allah, selalu lalai. Hal ini lebih ekstrimnya hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Na'udzubillah. Bahayanya yastahibbunal hayatad dunya di dalam ruhaniyah kita itu, Pak, itu akan menjadikan hati yang buta kepada Allah. Secara otomatis dalam hati kita tidak terasa kalau kita telah berbuat yang dilarang oleh Allah. Apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Jatuhnya hati ini syirik pada Allah. Menyekutukanlah kita terhadap Allah dengan yang lain. Buktinya mana? Kalau seseorang sudah jatuh di dalam kesenangan terhadap duniawiyah, maka jatuhnya iman sampai kali kulo tidak pada Allahnya, tapi terhadap makhluk yang disebut kesenangan dunia. Satu contoh, sampai niku duweni mbah-mbahan, ngerti mbah-mbahan? Punya mbah-mbahan. Mbah-mbahan sampai niku sakti Mandraguna. Wis tah, ucap saucap mesti mandi. Apa perkara yang akan Allah turunkan itu dia dikasih tahu oleh Allah, sehingga masalah nasib yang akan kita lakukan beliau tahu. Padahal semua ini masih dalam kategori di zona mukasyafah. Akhirnya sampai jatuh iman penghambaan terhadap sinten? Yang mbah-mbahan tadi. Gak mampu hati sampai ini melihat Allah yang menguasai terhadap mbah-mbahan, mboten mampu, tidak mampu kita. Karena apa? Karena ketika saat Rasulullah membahaskan tentang dinut tauhid, sawaun alihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, kita tetap tidak percaya. Dinasehati lewat Quran tentang dinut tauhid atau tidak dinasehati, tetap hati yang seperti ini la yu'minun, tidak percaya. Akhirnya
Akhirnya jatuhnya hati kita hanya pada iman selain wujudnya Allah. Sehingga kita akan meyakini bahwasanya yang merubah bisa merubah nasib, yang memberikan tahu jenengan iki apa yang akan terjadi, mbah-mbahan tadi. Tidak bisa Pak kita menerobos hidup sejati di dalam simbah tadi, gak bisa. Akhirnya hati ini jatuhnya di makhluk. Inilah fakta dan kenyataannya. Siapapun kita, kalau terjerat dengan yastahibbunal hayata dunya, pasti seperti itu. Bapak Ibu, di belakang itu semua secara proses nafsu itu memang membikin kesempatan lewat kesenangan kehidupan dunia ini untuk menjerat kita. Hati maksudnya bukan jasmani. Kalau jasmani wajib Pak jenengan iki untuk mencari dunia, kebutuhan jasmani. Walatan sanasibaka minat dunya, Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 77, jangan kau tinggalkan apa kebutuhan dunia, jangan kau lupakan bagiamu di dunia. Loh, ini berarti kita kerja tetap kerja sesuai dengan porsi jenengan kerja di mana. Artinya lewat ayat ini Allah tidak melarang terhadap hambanya bila mana kepingin dunianya mewah kerja. Jasmani loh Pak ya, jasmani silakan. Wajib orang itu kerja. Karena jasmania yang dibutuhkan itu adalah makanan. Dan makanan itu bisa kita beli karena kita dapat uang sebab kerja. Oke. Jabatan apapun, setinggi apapun, monggo. Tapi yang tidak boleh adalah melampaui batas. Mana yang dimaksud melampaui batas? Ruhaniyah jenengan. Sebab rohaniyah itu ya tidak makan nasi, tidak minum air, sandang papan pangan, rohaniyah gak butuh. Tiga hal ini yang dibutuhkan jasmani. Rohaniyah itu yang dibutuhkan adalah ilmu, amal, istiqomah. Tiga hal inilah yang disebut takwa. Sehingga dengan takwa inilah ruhaniyah wa ilaihi alwasilata, bisa mendekat pada Allah dan bertemu Allah lewat wasilah jalan sing sampean kali kula lampahi tadi secara fisik. Apa? Termasuk kerja, termasuk makan. Itu ibadah-ibadah yang tidak murni. Nah, sedangkan ada ibadah yang murni, sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, terus pengajian ngeten niki murni. Sehingga sarannya gunakanlah segala ibadah itu untuk munajat, mendekatkan diri wa ilaihi, untuk bertemu Allah. Lah inilah modalnya hanya tiga Pak. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu maksudnya adalah ilmu tauhid. Bagaimana caranya kita mengesahkan Allah ketika sholat, zakat, poso, haji, atau ibadah-ibadah yang tidak murni. Ketika kita kerja, bagaimana kita bisa mengesahkan Allah? Paling mudah itu gini. Kita sejak kecil kan sudah sering dalil.
La haula wala quwata illa billah. Lah ngoten nggih kacilik dalile. Kita makhluk ini Pak kudu paham maksudnya la haula. Kita makhluk ini Bapak Ibu tidak bisa, tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun dan memiliki apapun. Wala quwata, dan kekuatan apapun tidak bisa. Laksana kita itu makhluk manusia, laksana seperti patung sing ora ono roe. Meneng. Lu kok iso ubah, kok iso omong, kok iso mendengar, kok iso berjalan, kok iso bernafas. Semua itu jawabannya illa billah. Sumber yang menjadikan jenengan bisa berkumpul di sini, sumbernya dari Allah. Lah wujude Allah yaiku urip sing wonten lebet lan wonten jawi jenengan. Iku jenengan kudu paham tentang ilmu niki. Makanya didatangkan ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan itu apa tuh? Ngijenke Gusti Allah sing nguasai. Berarti kita makhluk tidak boleh di dalam hati ada iman, ada rasa yang melakukan itu kita. Tidak boleh. Nggak boleh di dalam hati jenengan itu satu rasa muncul kalau kita yang bisa melakukan. Nggak boleh. Kita harus justru mengakui diri kita itu laksana wayang kulit. Seperti patung tidak bisa apa-apa. Lah andai kata bisa apa-apa itu illa billah, sumbernya bisa apa-apa dari hidup nyatane sejati dalam diri jenengan. Paham Pak nggih? Pun Qur'ane niku hadise, Qur'ane Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kita sebagai manusia makhluk, wa malan opo ta'maluna kang agawe sapa makhluk. Berarti muncule kegawe, pekerjaan, gerakan apapun itu sumbere sangka urip. Lha nek ngomong urip ngeten iki dulu-dulu ngrobokan paham nggih? Paham nggih? Nggih. Nggih niki lho sing kula maksud, yang kula maksud urip niki bukan sifat. Tapi yang disifati yang disebut mausuf yang di dalamnya itu laisa kamislihi syai'un. Pun niki. Jadi niku harus sampean sawang dengan ainul basiroh, meripat ati sampean yaiku rasa. Baru sambung mengke. Yes. Nek niki sampun lenggah ning ati sampean ilmu ini. Selanjutnya yang kedua adalah amal. Amal itu praktek. Orang Jawa mengatakan bertapa, meditasi atau sholat daim. Bahasa kita di dalam Al-Quran itu adalah uzlah. Kalau Nabi Musa namanya uzlah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu mi'raj. Kalau bahasa kita Pak, bahasa kita ya, suluk. Qur'ane dawuh apa suluk iku, apa munajat itu, apa mi'raj itu, apa zuhud itu, apa meditasi itu. Jawabannya
yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ati ninggalno, ati lho Pak ya, perkara sakliyane Allah apapun. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa meninggalkan selain Allah di dalam hatinya, maka wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Maka dia pasti akan bertemu Allah, atau imannya hanya pada Allah. Yang dimaksud Allah di sini adalah bukan nama, bukan sifat. Kata Rasul dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu sekalian itu adalah ilahun wahid, Tuhan yang maha esa. Esa itu tunggal. Ditarik ning syariat umat Islam namine Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, niki antara ilmu dengan amal ini selaras. Ilmu yoga oleh pisah dengan amal, amal pun harus didasari dengan ilmu. Sebab buah daripada ilmu adalah nurun mir rabbi, nurun mir rabbik, yaiku cahaya yang datangnya dari Tuhan kita, Tuhan panjenengan. Bentuk ibu ndi? Paham. Ati sampean paham. La haula wala quwata illa billah. Berarti jenengan atine sudah ada nur ilmu saking Allah. Niki sing disebut hidayah. Niki disebut hidayah. Akhirnya hati jenengan iku penasaran. Lah kefahaman inilah sebagai dasar untuk kita beramal khalwat atau zuhud, untuk tinggalkan selain Allah di dalam hati ini. Yang ketiga adalah istiqomah. Itu dilakukan terus menerus. Berarti sholat daim iku 24 jam. Khalwat ini berarti 24 jam. Ingat Pak, kita ini satu hari satu malam Allah kasih kesempatan kita untuk bertobat, ninggalno iman selain Allah. 24 jam Allah tunggu. Allah menunggu kita. Kapan kita bisanya taubatan nasuha? Kapan? Lah, masalah khalwat itu sampean itu tidak harus dilakukan, hanya dilakukan ibadah mahdhuf atau murni saja, tetapi itu juga bisa Anda lakukan ketika saat ibadah sing tidak murni, kerja, makan, mandi. Dengan kali kula niki sosialisasi dengan sesama manusia. Loh, di situ hati harus terus ninggalno iman selain Allah. Tentunya ini diukur dengan kemampuan kita pribadi masing-masing. Makanya masalah istiqomah inilah Pak, itu supaya jenengan ini dengan mudah terus menerus, walaupun belum bisa, terus menerus untuk lakukan itu. Sampak Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu mengeluarkan satu makalah, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Masalah eling
masalah dzikir di dalam kholwat itu. Eling itu apa toh? Dzikir iku sadar hati jenengan kalau segala apa yang timbul dan muncul dalam diri seluruh makhluk itu yang berperan hanyalah Allah. Nah, inilah yang dimaksud sadar atau yang dimaksud eling di situ. Dimaksud dzikir, sejatine dzikir itu ya di situ, Pak. Ini harus kita pegang terus. Jenengan mandi kok iso terasa dingin, terasa seger. Sampeyan kudu eling. Tekone seger iku duduk sangka banyu. Sangka urip kang nguasai banyu. Allah memberikan syafaat terhadap air sehingga air ini seakan-akan bisa menyegarkan badan sampai. Air itu makhluk. Inilah yang kumaksud dzikir yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron, dengan sejatine eling katsiron kang akeh. Dadi dzikir iku gak harus hanya ketika sholat, ketika zakat atau ibadah murni aja, ndak. Ini juga harus dilakukan di segala tempat keadaan apapun. Sebab sesungguhnya Allah itu beserta kamu sekalian. Dan Allah itu di mana-mana. Sampai kali kula niki Pak, mboten saged lepas dari penguasaan Allah, nggak bisa. Kita makhluk aja siapapun nggak akan pernah bisa lepas dari pelayanan Allah. Contoh, jenengan bernafas, nek gak ditokno, dikeluarkan, dimasukkan napas itu oleh Allah, bisakah kita napas sendiri? Nggak bisa. Pak operator nggih ngoten. Apa iso tah Pak operator iku ngulir potenso sendiri di mixer tanpa hidup di dalam Pak operator? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Cuman mengapa kita manusia hati itu lupa bahwasanya semua sumber datangnya dari Allah? Jawabannya karena kita yastahibbunal hayatat dunia. Otomatis kalau sudah kejebak hati kita di dalam kehidupan duniawiya ini, makhluk ini alal akhirah, melupakan Allah, melupakan alam akhir. Siapapun kita, Pak, sugiyo koyo opo kita, miskino koyo opo kita, duro koyo opo jabatan kita, atau enggak punya belas, semua pasti seperti itu. Sehingga sampak-sampak Allah dawuh dalam satu ayat, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sampak Gusti Allah bersumpah, Pak, demi masa innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, jatuh di dalam kerugian yang amat besar. Apa kerugiannya? Segala ibadah yang terjadi pada diri kita, baik murni atau tidak murni, hati lalai dateng Gusti, ya niki wong sing rugi. Bon, kita umat manusia pingin dadi wong sing rugi apa enggak?
Dun sewu. Iki aja digayati kula tak ngomong ya. Khususi dulur kula sing ana ngerobokan. Tapi aja ujug-ujug langsung sampean iku memvonis sesuai dengan apa makalah sing jange kula omongno niki. Tau widik tapi nyelawekit. Ngeten, Pak. Luwih apik si A iku ngulir potensi dalam mixer tapi atine sambung nang Allah daripada si B maca Quran tapi atine gak sambung nang Gusti. Nyel kita pol nyelkite. Tapi pun diartikan wis kalau gitu ngulir potensi wis gak usah ngaji. Mumpun disimpulno di situ. Ingat Pak, amaliyah apa sih di mata Allah itu yang diterima? Buka surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, niki muttaqin itu adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Takwa tadi 3, ilmu, amal, istiqomah. Bahkan kurang percaya di ijma' qiyas dibuka di dalam kitab Hikam. Makalah beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh ngeten, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagus-bagus laku dohir jasmani ini apapun di mata Allah itu tergantung keadaan hati kita. Kalau bagus amaliyah dohir sampai kali kulo ibadah dohir ing ngersane Allah dikatakan bagus, iku sebab keadaan hati jenengan bagus di mata Allah. Beliau mengatakan hati yang bagus keadaannya itu adalah min qalbin zahidin, hati yang selalu berzuhud datang Allah. Ikulah sing kula maksud, hati yang selalu sambung eling sadar kalau segala apapun ibadah yang kita lakukan itu sumbere sing gerakno adalah urip, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi su'ul a'mali nataiju su'il akhwal min qalbin rohibin. Laku dohir ibadah murni atau tidak murni iku di mata Allah dikatakan jelek alias tidak diterima oleh Allah disebabkan keadaan hati sampean kali kula di mata Allah jelek. Mana hati yang jelek di mata Allah? Min qalbin rohibin, hati yang condong terhadap selain Allah, berarti lali menyang Gusti. Padahal ini setiap sholat itu sampean woco. Yang disebut doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Niki mengkisahkan ruhaniyahnya Nabiullah Ibrahim. Dikatakan sholat yang khusyuk, dikatakan hati yang betul-betul zuhud, api ing ngersane Allah adalah bila mana jenengan bisa mengarahkan, menghadapkan wajah ruhaniyah sampai datang wajah Allah.
itulah ini wajah tuat. Iya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Niki nek dituduhno wujud Allah yang mana, sampai kali kula niki kenali namung Allah nama, Allah sifat, namung niku mboten saged sambung, Mbak. Nggak bisa sambung. Jikalau hati jenengan estu bisa menghadap terhadap wajah Allah, maka ayatnya di belakang wama ana minal musyrikin, beliau Nabi Ibrahim sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah. Tapi jikalau jenengan menghadapnya wajah itu terhadap lilladzi fataras samawati wal ard, sifate Allah, sifate wajiyah, yaitu yang menciptakan langit dan bumi, maka ayatnya mafhum mukhalafahnya, manafinya tidak ada. Akhirnya wa ana minal musyrikin. Lah iki jawabane surat Al-An'am 7778. Makanya jangan heran kalau kita itu yang masih terbelenggu ambek jeratan nafsu kehidupan dunia ini, wayah sholat itu kelingan perkara sakliyane Gusti sallu ala Nabi Muhammad. Dan ini menjangkit pada hati siapapun, semua manusia, mulai zaman Nabiullah Adam sampai sekarang semuanya, karena iki hukum sunatullah. Nabi Adam, mengapa ketika saat di surga dia sudah dikasih tahu, di warning oleh Allah, Adam wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon itu, sebab pohon itu akan berbuah namanya buah khuldi. Jikalau kau mendekat pasti kepingin, jikalau kau punya keinginan pasti akan mencari bagaimana caranya kau mendapatkan. Fakta di lapangan, Adam niku, Nabiullah Adam nggih kejungkel jungkel. Iblis tapak mlebu nggodho Adam. Ngerti maknane khuldi? Iya, apa? Kekal. Kuwi nek mangan buah khuldi, kekal lakmu ning surga. Kan beda mek dawuh Allah. Dam, kuwi kepengin kekal ning surga, ojo mangan buah, jangan makan buah khuldi. Nek kau makan, kau tak usir dari surga ke dunia. Sendika dawuh. Tapi Pak, sejarah ning Quran ya ngoten. Nabiullah Adam ketipu oleh setan utuh iblis. Kita ketika saat akil balik masuk, semuanya Pak, buah khuldi kita makan semuanya. Buah khuldi yaitu syahwat dunia, itulah buah khuldi. Akhirnya kita suka hidup hayatat dunia, kehidupan dunia. Wis rohaniyah sampean kali kula yang terjerat oleh nafsu. Nafsu mesti membikin terasa indah apa kehidupan dunia, apalagi jenengan kali kula niki semua secara jasmani dikasih Allah lancar. Bojone lancar, anake lancar, nyambut gawe ini lancar, bisnisnya lancar, nyalakno DPR pisan langsung dadi nyalakno kepala desa pisan, gak bondo ya dadi loh, lancar loh. Wis disitulah nafsu menanamkan satu hal, apa? Dibikinkanlah hati kita bahwasanya kehidupan dunia itu terasa indah dan kekal. Akhirnya jangan heran kalau jenengan yang sudah punya pangkat,
takut kelangan pangkati. Mulai dari Pak Kades sampai Pak Presiden wedi kelangan jabatan. Wis mengamankan bagaimana upayanya untuk ini nggak hilang. Sing sugih sawahe kathah, bisnisnya pabrike kathah, hanya satu, takut melarat. Nggih, takut jatuh miskin. Sing bisnisnya lancar takut seret mesti. Akhirnya ojo heran tambah sugih tambah mleki. Ya ngono kuwi. Urukane nafsu iku ya ngono kuwi. Kuwi nek sampak kok brolno dhuwitmu, barangmu kalong, jatuh miskin. Nah, ini berarti gak ngerti ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ngene, Pak. Laksana sumur. Mriki sumure ndamel bor napa kedukan, Pak? Kedukan. Nek dulu tahun 70, 80 niku kebanyakan damel kedukan nggih. Walaupun 15 meter dikeduk, ngoten. Air yang ada di sumur jikalau tidak sampai ambil lama kelamaan banger. Nggih mboten. Tapi jikalau jenengan ambil terus akan jadi bersih. Artinya apa? Wong nek gelem ngetokno donyane. Mohon maaf kalau mboten ngongkon lho, mboten. Ya, untuk di jalan Allah. Jangan dikira iki kok tambah entek, mboten saged. Tapi orang yang bisa seperti itu tidak akan pernah bisa manakala belum mengerti ilmu tentang bagaimana caranya menemui Allah lewat zikir tadi. Gak bisa. Makanya ini khusus hanya bagi mereka yang sudah berilmu, beramal dan beristiqomah. Bahkan Rasulullah juga meneladankan hal ini terhadap kita sebagai umatnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang dicontoh, yang diberikan pada umat ini contoh, Pak. Contoh. Bukan mau idotul hasanah, tapi uswatun hasanah. Uswah itu contoh langsung, Pak. Nek mau idotul hasanah, iki ngaji. Ya ilmu iki sing dituturke. Lah tujuannya ilmu tauhid apa? Untuk bisa mengesahkan hatimu terhadap Allah di segala aspek apapun. Niki. Apa yang diuswahkan oleh baginda Rasul? Ayat terus liman kana yarjullah, liman maring wong kudune ngoten sampean. Kana kang ono sapa man iku yarju duweni kekarepan Allah untuk bertemu Allah. Pak, menungso iku atine ana nuru. Ana menungso atine iku ingin terus kepingin ketemu kesenangan dunia. Siji. Loro, ana wong iku atine kepingin ndang ketemu Gusti Allah. Lah Rasulullah memberikan contoh untuk bagi umat manusia ini supaya ada dalam hatinya ingin ketemu Gusti Allah. Orang ingin ketemu Allah ya mestine dheweke iku sebelumnya ada proses, Pak. Rasa seneng datang Allah, rasa rindu datang Gusti Allah. Niku wonten dasar. Gak mungkin orang itu pingin ketemu si A, gitu, nyun sewu. Gak ada dasar rasa seneng, gak mungkin.
Mesti kudu ono terlebih dahulu, harus ada rasa senang dulu. Nyun sewu Pak, ilmu amal istiqomah ini sebagai pondasi hati jenengan untuk menciptakan, membangun dalam hati supaya ada keinginan dan rasa rindu ingin ketemu Allah. Nek niki terus sampean asah terus. Wal yaumal akhiro, jenengan akan bisa masuk pada satu masa di mana di dalamnya itu ada akhirat. Ya dunia niki Pak, jenengan bakal bisa mlebu nang alam akhirat ketika saat di alam dunia ini otomatis tidak bisa lepas dari zikir sirul asror, tidak bisa lepas dari zikron kathiron, tidak bisa lepas, tidak lepas dari zikir rasa dalam diri jenengan. Wow, sejati ini zikir nggak bisa lepas. Sebab kelawan itulah maka ruhaniyah jenengan akan ditarik oleh Allah di alam kefanaan, alam peniadaan selain Allah, alam peniadaan terhadap wujud selain Allah, termasuk diri kita, fana pun. Setelah itu masuklah ke alam musyahadah, alam persaksian yang benar, di mana yang menyaksikan dan yang disaksikan itu Allah sendiri. Ini nanti seperti itu. Wa dzakarallaha katsiran wa dzakaro, jenengan kalih kula niki kudu megang terus zikir katsiran tur akeh untuk bisa masuk ke alam fana bertemu Allah. Harus jenengan kalih kula tidak melepaskan zikir. Bapak Ibu, nek kepingin jenengan lepas dari jeratane hawa nafsu, ya niku kau. Nek boten purun lepas dari rantainya hawa nafsu, ya ikuti jalani nafsu tadi. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, pertama. Kedua, akibatnya jikalau kita memakan, menyuburkan pohon basariah di dalam hati kita, nyun sewu, kita mempunyai karakter ngeten. Wa yasudduna an sabilillah, jenengan mesti ngalang-ngalangi terhadap orang lain. Apakah orang lain itu suami, istri, anak, atau pokoknya selain jenengan. Bila mana orang lain itu membawa ajaran dinut tauhid dan mengamalkan dan menyerukan jenengan, jenengan mesti berupaya untuk ngalang-alangi wa yasudduna an sabilillah, sangka dalane Gusti Allah. Itu pasti. Kita akan tidak senang bagi orang-orang yang hatinya selalu dzikir pada Allah. Apalagi yang membahas tentang dinut tauhid, nggak senang kita. Akibatnya nanti kita di situ, Pak. Orang kalau sudah hatinya terjerat di situ, nggak isok, Pak. Orang itu akan bisa dikatakan berjalan di atas jalan Allah. Nggak bisa. Nek secara fisik sih bisa. Contoh jenengan sholat, itu kan jalan Allah. Zakat, puasa, haji, itu jalan Allah. Tapi ruhaniyah sampean kali kula keluar dari sabilillah, keluar hakikatnya. Nek secara syariatnya kita tidak keluar, tapi secara hakikatnya kita keluar. Jasmani kita tidak keluar, tapi ruhaniyah kita keluar. Buktinya ketika kita melakukan ibadah macam apapun,
hati kita condongnya masih pada makhluk. Bisa jadi makhluk berupa surga, makhluk berupa pahala. Niki makhluk semuanya. Saya katakan makhluk karena ini yang menciptakan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Condongnya hati kita ke situ. Yun sewu, ketika jenengan sudah memegang takwa yang kumaksud, nafsu itu lewat ayat itu, jikalau tidak bisa lewat pertama, jenengan iki di tui kebiarin dunya, tetep ati iki condongin nang Allah, nafsu mesti memakai yang kedua, apa? Ngalang-ngalangi ati sampean supaya tidak melaku di jalan Allah. Artinya kita ketika melakukan ibadah murni atau tidak murni, nafsu itu membikin inna nafsa la amaratum bisu. Kita ya apa sekirane atine si A iku lalai dateng Gusti Allah. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini nanti panitia meminta untuk beat yang belum beat. Beat itu menyambungkan tali, Pak, bukan menalkin menjanji jenengan. Boten. Beat secara hakikat itu menyambungkan talinya ruh sampai datang Allah yang disebut dzikir. Inilah yang keputus oleh nafsu, akhirnya hati kita di mana-mana aktivitas apapun masih melupakan datang Gusti. Bentuk kita ngaku-ngaku kalau kita yang bisa melakukan, padahal semua itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Wa sinten? Allah ta? Berarti sholat itu sholat sinten? Allah ta sing duweni? Kita nggak ada hak bisa melakukan. Cuman mengapa kita kok merasa kita yang bisa melakukan? Itu karena tali roh datang Allah iki keputus. Jadi mungkin disambung no. Yes. Yang ketiga, ketika kita itu pohon di dalam hati kita, jagate hati yang namanya basyariah itu subur, maka akibatnya kita itu wayabghunaha iwaja, kita akan membengkokkan orang-orang yang orang-orang itu menuju jalan kebenaran. Kita bengkokkan. Artinya jikalau jenengan kali kula niki sudah dimodali ilmu amal istiqomah, terakhir ini nafsu membikin bagaimana caranya hati sampean iki kebengkok tujuan. Ilmunya sudah paham, prakteknya dzikir paham, istiqomah. Akhirnya jenengan melakukan kholwat, tujuannya adalah bebersih diri lalu untuk bertemu Allah. Lah kok ningati ono kepinginan pingin ketemu malaikat, berarti petanda kita telah membengkok. Tidak satu arah tujuan ila siratim mustaqim, tidak ada di situ. Bengkok, Pak. Wa yabghunaha iwaja. Memang nafsu bikin gitu. Kadang-kadang oleh wirid dzikir ikut ada maksud lain. Apa? Supaya cepat sugih. Ati iki mareke nanggone makhluk rupa sugih iku mau. Berarti kita telah kebengkok. Padahal sebelum ayat ini ditutup, Allah katakan bahwasanya tiga hal ini mereka itu tersesat yang amat jauh. Ya, tersesat. Allah katakan perkara perlu iki sing dilakokno oleh hawa nafsu
iki perintah nafsu yang tersesat. Artinya jikalau kita masuk di dalam 3 perkara ini Pak, berarti ruhaniah kita terlalu sesat jauh. Apa? Kita meninggalkan Allah, mendekat terhadap selain Allah. Inilah yang dimaksud tersesat yang amat jauh. Al-ba'id, jadi kita tersesat amat jauh di situ. Nah sekarang solusinya bagaimana? Jawabannya jenengan kudu ngerti ngelmune, amal lalu istiqomah. Takwa ini lupa yang kedah panjenengan dengungkan setiap saat dan waktu. Sebab jikalau tidak, maka kita akan muncul buah dalam hati kita, riya, takabur, ya toh, hasud, iri dan lain sebagainya. Itulah buah daripada ketika saat kita mengikuti apa saran daripada nafsu di dalam 3 hal ini tadi. Ulaika fi dhalalim ba'id. Ingatlah, mereka itu teramat jauh olehnya tersesat. Ruhaniah bukan jasmaniah Pak maksudnya. Sehingga siapapun panjenengan kalau di dalam berjalan di atas seruan nafsu lewat pohon basariah ini, jenengan iki baik di dunia maupun di akhirat tak akan pernah jenengan kali kulo bisa ketemu Allah. Tak akan pernah. Gawenane ning atiku isine gelisah, resah, takut, ngoten mawon. Lah mula sangka kuwi Gusti Allah menehi solusi. Jikalau kau tidak ingin seperti itu, dengarkan seruaku, kata Allah. Janganlah kau dengar seruan nafsumu di dalam dirimu. Jangan. Apa yang harus kita dengarkan seruannya Allah? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rungokno apa sing den dawuhake hambaku yaiku Muhammad. Sing Muhammad iku tak gawani petunjuk, hidayah dan ilmu atau dinul haq, agama sing bisa mengesahkan pada Allah, atau dinul haq itu aidinut tauhid, agama sing ngajari dedek ati sampean kali kula untuk mengesahkan Allah. Yang maksud dan tujuannya liudhirahu 'ala dini kulli, untuk membebaskan ruhaniah jenengan sangka jeratane hawa nafsu. Dan ilmu dan petunjuk itu tetap beliau sampaikan Rasulullah walau karihal musyrikun, walaupun beliau itu dicaci, dimaki, dibenci oleh umat pada saat itu. Inilah Pak, kami menyampaikan hal-hal yang bersifatkan ilmu tentang hati, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Sebetulnya satu sisi berat Pak, itu berat. Apalagi dengan bahasa saya umum, terang-terangan tidak memakai bahasa kinayah. Sebetulnya berat, tapi ayatnya itu mengatakan tetap disampaikan walaupun umat itu sama membenciku. Nyun sewu, kula sampun 24 tahun Pak nyampe noniki. Geluh kesah apa yang kula raosake sudah dadi segojangan. Tahu segojangan nggih? Sudah biasa wis. Makanya saya ngaji orang 3, orang berapapun sama. Yang penting saya sampaikan ini dengan kaidah yang tidak menyalahi aturan
akhlak ilahiyah. Urusan umat mau terima atau tidak itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Saya sampaikan tentang dinut tauhid ini bukan semata-mata secara fisik jenengan harus tinggalkan kemewahan dunia. Tidak lupa ya. Ilmu ini diturunkan di tengah-tengah kita sebagai umat, cukup ruhaniyah ini meninggalkan selain Allah. Ruhaniyah saja yang meninggalkan, jasad tidak. Ingat Al-Qasas 77, Allah sampun dawuh, raihlah apa yang telah Allah berikan padamu. Wabtaghi fima ataqallah. Apa yang dianugerahkan dihadapkan jenengan ini, yaitu perkara darul akhirah, omah akhirat. Artinya bangun ruhaniyah ini miturut surat itu wajib diletakkan di nomor wahid, nomor pertama darul akhirah, tapi diletakkan di belakangnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah ini wawu itu sebagai penyambung jenengan kali kula ketika ruhaniyah ini terus bercinta pada Allah, jasmaniyah sampean bercintalah pada selain Allah. Berarti jasmaniyah sampean garwa ojo ditinggal. Cukup hati sampean ninggalno makhluke, bercintalah pada Allah, yaitu hidup di dalam garwa. Paham nggih? Gusti Allah itu yo ning jerone anak, Gusti Allah iku yo ning kiwa tengene indahu hayatad dunya. Kehidupan dunia ini. Ayo sampean buka ning ngene Hikam pasal 15 sampai 24. Bagaimana Allah beliau memberikan petunjuk. Apakah mungkin Gusti Allah itu bisa ditutupi sesuatu iki makhluk, sedangkan Gusti Allah itu melimputi sesuatu. Umpama di depan, kaifa yutasawwaru, eta apakah mungkin ayah jubahu Gusti Allah itu bisa ditutupi bikulli syai'in kelawan saben-saben makhluk sesuatu, huwa khali utawi sedangkan utawi Allah iku alladzi indahu, Gusti Allah wujude iku di sekitar sesuatu. Juga mungkin lah. Kita sajalah yang bisa ditutupi sesuatu itu, akhirnya wujudnya Allah dalam diri kita tidak nyata, sehingga Allah kita anggap gaib. Sebab hati memandang makhluk yang berperan itulah bentuknya kita sendiri merasa kita yang bisa melakukan, itu yang menutupi hati kita dari Allah. Ini Pak. Oleh sebab itu hilangkanlah wujud makhluk pada diri kita yang berupa merasa kita yang melakukan, hilangkan. Kalau Anda sudah masuk pada penafian penghilangan ini, maka nyatalah wujud Allah. Tapi ono proses, Pak. Apa? Zikir yang di depan tadi, ono. Perbanyak zikir itu. Sebab siapapun jenengan jikalau terus mendawamkan zikir sejatine zikir, maka Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Ketika saat nur makrifat itu menyala, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha, cahaya ini akan Allah nyalakan pada hamba yang dikehendaki, maka kegelapan dalam hati itu akan Allah hilangkan. Apa?
yang disebut kegelapan, yang gelap no ati sampean, nutupi ati sampean mak apa? Wujude makhluk. Al-kaunu minal mukawwanat kulluhu zulmatun. Ingat, setiap makhluk apapun itu sifatnya zulmah, gelap. Zulmah ai adamun, hakikatnya gak wujud. Hakikatnya gak wujud, aslinya gak wujud. Oleh karena kita menganggap wujud sebab diwujudkan Allah, maka disitulah makhluk akan menjadi gelap pada Allah. Jadi Allah gak iso terang. Sami kali lampu niki, coba malam hari ini lampu matikan, jensete pateni, listrik PLN suruh mateni, apa yang terjadi? Gelap toh? Gelap. Loh, katanya gelap tadi adalah Adam tidak wujud. Kapan tidak wujudnya? Ketika saat lampu ini menyala. Ketika lampu ini menyala, maka saat itu juga, detik itu juga, kegelapan akan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Sinten yang atine iku sudah dipenuhi wujudi Allah saja, maka mereka itu akan dihilangkan kegelapannya menuju terang benderang. Ini Pak. Jadi dzikir itu sebagai modal perilaku jenengan kali kula supaya Allah menyalakan nur makrifat. Sebab teori ini ngeten rumusi. Di dalam jasmani itu ada ruhani. Di dalam ruhani itu ada nur, ada imanul haq atau ihsan atau rasa. Di dalam rasa itu ada cahaya atau nur makrifat. Di dalam nur makrifat kalau sudah menyala maka wujudi urip yo di situ akan nyata bagi panjenengan. Berarti kesimpulannya tulung pikir iki jenengan geco isak mampu jenengan. Inilah alasan mengapa Allah nanti akan menyalakan nur makrifat. Kalau nur makrifat, cahaya makrifat itu Allah nyalakan dalam hamba yang sudah dikehendaki, maka tidak ada alasan wujud selain Allah itu ada. Gak ada. Bagi jenengan yang wujud cuman Allah. Makanya dalam sifat wujud di Allah 20 sifat nafsiyahnya pertama kan wujud. Ini menjadi sifat wajib Allah. Lawan katanya wujud adalah Adam. Tidak wujud. Dan tidak wujud alias Adam ini menjadi sifat wajib jenengan. Kali kula sebagai makhluk. Berarti kita itu asline ora wujud. Kapan detik-detik hati sampean bisa mengatakan bahwasanya selain Allah tidak wujud? Ketika saat nur makrifat itu menyala. Pun kuncinya ada di sini. Nanti jenengan akan nyoto wujud batine Allah. Nek wis nyoto wujud batine Allah, otomatis nanti jenengan dipahamke oleh Allah wujud nyoto dohire Gusti. Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Wis niki keterangan wujud nyatani dohir Allah. Nek disampaikno, waduh, wis mungkin sampean nggo watu ngerotok kula, gruatak ngoten. Wis nanti jenengan paham piyambak. Nanti paham piyambak ketika sampai iki sudah diletakkan Allah di zona musyahadah.
Sing penting bagi kita ngecoi zikir. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Peganglah tali Allah dengan erat, jangan sampai kau lepaskan. Artinya eling dikir gejo ono sak mampu jenengan. Nanti prosesnya sampai dia mungkin rodok dijelungup nih Gusti Allah. Sebab kadang-kadang biasanya garwa sampean oleh belanjani sak wulan 3 juta, sak wulan klutik 300. Wis merongkol ning ati ibu. Nggih Bu nggih. Akhirnya ibu dendam, tak tukokne uyah kabeh. Akhirnya dek pundi dek mangane diduki uyah sakpir. Ya niki duit 300 tak dadekno sak wulan. Ya jadi salahno ibu Pak. 300 zaman sak mangke lho Pak. Sak wulan. Wis mboten zamane, nggih nek zamane tahun 70 dulu pun kuwatah nih. Sami bapak wis cocok oleh kei blonjo, ibu oleh masak saenake dhewe. Gak ono rasane enak, persis kaya uyuh jaran. Didukno. Wis gak dikei uyah, wis gak diwenehi lombok. Sebab lali wayah masak ngantuk. Gula keliru uyah, uyah keliru gula. Nggae kopi keliru uyah. Basa diombe, Pak. Wong lanang nek wis kadung nyun sewu. Pohon basariah niku mboten tumbang, misalnya mboten sampean tumbang no. Wis tah kepingin terus dia nek lanang gak muring-muring. Mesti muring-muring. Kadang-kadang nyun sewu gelasnya dibanting. Wong wedok ket bayian orang ngerti. Wong kok digekno wedang uyah. Digerojok kadang-kadang. Dibanting gelasnya. Sing wedok yang ngono podo muring-muringi, nggak ganti piring dibanting. Ayah yang ngono bales mana toples dibantingi kabeh. Entek gerabahi. Mari ngono getun dewe. Wes tuku mana? Lucu memang delok niku. Nyun sewu Pak Estu. Jangan kita biarkan hidup kita seperti ini Pak Bu. Ingat, sisa umur jenengan tinggal berapa kita tidak tahu. Allah sudah peringatkan kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summalatun sorun. Mumpung mati durung teko wis ndang baliyo menyang Gusti Allah. Artine ati sampen kali kula yang tadinya mengikuti sarane nafsu saiki rungokno sarane Gusti Allah. Yang tadinya kita jadi budaknya hawa nafsu, kita harus tinggalkan, kita harus kembali menjadi budaknya Gusti Allah. Siapapun yang belum melakukan ini kok ya sudah ketekan mati, maka summalatun surun. Ojo dikira roh ketika medal dugi raga mlebuna alam terang, gak iso. Mesti nang alam gelap. Nek gak percaya sapa sing gelem mati sakniki? Ngajungo. Sing kuru wae, ojo sing lemu. Cek dipateni Gusti Allah kira-kira sak menit tae lho. Sak menit. Monggo. Sampai maju. Tapi ngeten lho ya. Aku njaluk kesepakatan dhisik. Nek pancen Gusti Allah mateni sak terus ana kene, sampean tuntut mboten kula? Mboten dituntut? Estu? Monggo. Iki dianu mawon di sisih nih. Nyuwun pirang menit. Oh monggo kersa ngeten. Niki mboten sulap lho nggih.
bukan sulap, bukan sihir. Cuman niki ben ngertos ya apa sih rasane mati. Pun sampean ngadep nang Bapak mriku. Sampean sembujung. Lah, pun. Wong mati niku lak sedaya kan sembujung, Pak ya. Ngoten. Jenengan pun paham carane ngamalke dzikir sirul asrar sampun. Tolong temuilah Allah di dalam napas jenengan. Sebab jikalau tidak ada wujudnya Allah yaitu urip dalam nafas, nggak mungkin nafas bisa keluar sendiri. Karena nafas itu makhluk. Jadi metune nafas dan mlebune nafas iku sebab ditokno lan dilebokno Gusti Allah. Pun sampean rasakno wujudnya Allah di dalam napas. Ngoten nggih? Pun monggo. Kula ning Kudus niki jam 10 niki jam pinten? Jam 09 ya. Nggih. Pun. Sampeyan ningali wedi nggih. Nggih. Bapak. Sampeyan ningali keadaan iki tiyane jenengan wedi mboten? Padahal sok sampeyan yang ngalami nazak. Tapi nikmat bagi hati yang tahu Allah. Nikmat. Nanti sampean buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Di situ ada dua orang golongan, siji yang masuk alam peteng, alam padang, satu alam peteng. Wong nek mlebu alam peteng wedi, Pak. Ono ulo liwat nyokot yo gak ero. Ono kelabang nyokot yo gak tahu. Kalau alami padang, ono ulo, sampean ngalih mboten? Ngalih. Ono got padang, sampean sasak? Mboten, mesti sampean melaku dalan sing bener. Wis ngeten mawon kuncine dalu niki tolong zikir iku ojo mbaeno. Tahu mboten mbaeno, paham nggih? Jangan sembrana, bahasa Indonesia apa? Teledor dengan perintah Allah tentang zikir. Zikir di dalam Al-Quran itu tidak cukup satu kali Allah menyampaikan, berkali-kali. Bahkan Allah katakan dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jikalau hatimu ingin tentram, aman, damai, padang, ingatlah kau pada Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah itulah hatimu akan damai. Sing dimaksud eling dzikir iki sadar ati sampeyan iku. Yen sak temene kabeh makhluk obahe makhluk iku ono sing ngobahno. Berarti sing ngobahno sinten? Allah. Berarti obah wae sinten? Allah. Kita gara-gara nafsu sing mlebu nang ati lho, Pak. Kita dipaksa oleh nafsu kongkon ngaku-ngaku. Iki wekku. Buktine aku sing nyambut gawe. Iki bojoku. Sebabnya aku sing nikah. Lah ngoten nggih. Iki salatku. Sebabnya kita merasa kita yang salat. Nggih pun.
Kena tak kandani monggo ra kena yo wis urusane dhewe. Ingat, umur kita hanya tinggal sedikit, Pak. Yang hadir kebanyakan di atas 30, bahkan di atas 40. Nutukkah kira-kira kita itu 1 bulan lagi? Nutukkah kita 1 tahun lagi? Itu yang bisa menjawab hanyalah Allah. Gak ada jaminan, Pak, kita bisa 1 tahun 2 tahun, gak ada jaminan. Oleh sebab itu gunakanlah waktu sebaik-baiknya ini kita untuk merapat kembali kepada Allah dengan cara berzikir.